Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih kita di hukum tentang al-mas' al-khuffain, mengusap kedua sepatu, dan apa yang diikutkan dengan hukum yang sama dengannya. Adapun hukum mengusap sepatu dibolehkan di dalam berwudu. Ya, dibolehkan di dalam berwudu. Hal itu dalilnya dari Al-Quran, yaitu pada sebagian riwayat yang membaca Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah ayat 6 dengan kasrah wa arjulikum. Dan ada dari sunnah adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu perjalanan. Ya, ringkasnya beliau yang membantu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu saat itu. Ketika sampai di pencucian kaki, beliau ingin melepas sepatu yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa'ahwaitu, aku menginginkan aku merunduk li'an zi'a khuffaihi, untuk melepaskan sepatu beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'huma, biarkan, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, aku, kata Rasulullah, memasukkan kakiku ke dalam sepatuku dalam kondisi bersuci. Lalu beliau mengusap di atasnya. Hadis ini, ya, pelajarannya pertama bolehnya mengusap sepatu. Yang kedua, syarat dari mengusap sepatu adalah ketika memakai sepatu tersebut dalam kondisi sudah berwudu, bukan kondisi berhadas. Jadi kalau misalnya seorang dia dalam keadaan memakai sepatu, tapi tadi memakainya dalam kondisi berhadas, maka dia lepas. Dilepas, dicuci, kemudian dipakai lagi. Wudu berikutnya dia usap, tidak perlu lepas lagi. Difahami insyaallah taala. Hadis yang lain yang menjelaskan hal ini adalah Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ini diceritakan oleh muridnya Hammam bin Harith. Kata beliau, aku melihat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau radhiyallahu anhu kencing, buang air kecil. Thumma tawadda'a wa masaha 'ala khuffaihi, kemudian beliau berwudu dan tidak melepas sepatunya, dia usap di atas sepatunya. Thumma qama fa shalla, kemudian beliau bangkit dan salat. Fasu'ila, maka beliau ditanya, kenapa tak lepas sepatu? Mencuci kaki hanya diusap saja. Kata beliau, aku melihat Nabi
Nabi SAW melakukan perbuatan ini, perbuatan seperti ini, yang mengusap kemudian sholat. Seorang perawi mengatakan dari hadis ini, hal ini membuat mereka takjub karena Jarir termasuk sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Artinya hukum mengusap sepatu itu hukum yang ada dan tidak dihapus, karena Jarir melakukannya sementara beliau masuk Islamnya terakhiran, radhiyallahu taala anhu. Dan mengusap sepatu ini hukumnya boleh, dinukil ijma' oleh banyak para ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Munzir, Ibn Abdul Bar, Imam Baghawi, Ibn Qudamah, dan An-Nawawi. Permasalahan berikutnya, bagaimana hukum mengusap kaus kaki? Kalau tadi khuf itu sepatu kulit. Hukum mengusap kaus kaki, ya, bahasa Arabnya itu jawrab, orang sekarang menamainya syurrab, ya. Ini maksud dengannya apa? Jawrab. Itu secara global diperbolehkan, artinya hukum globalnya boleh. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Zahiri, dan itu juga pendapatnya Abu Yusuf Al-Qadhi dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dari kalangan Hanafiyah, dan diriwayatkan juga Abu Hanifah juga berpendapat ini ketika beliau kondisi sakit beliau. Dan ini juga pendapat yang banyak para ulama rahimahullah ta'ala. Jadi mereka bukan dari kalangan para ulama, terutama ulama sekarang juga berpendapat boleh mengusap kaus kaki, tidak disyaratkan harus kulit, ya. Dipilih oleh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan diamalkan para sahabat radhiyallahu anhum. Dalilnya adalah perbuatan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, radhiyallahu ta'ala anhum yang melakukan hal tersebut. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Sahal bin Sa'ad, Amr bin Huraith, dan yang lainnya. Baik. Sekarang masalah lain, mengusap kaus kaki ya yang tidak kelihatan darinya kulit. Maksudnya kaos kakinya tebal, kulitnya tertutup, tidak terkena sama sekali apa? Kalau misalnya kita usap di atasnya, kulit tidak kena sama sekali. Ini ada khilaf di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Tentang masalah yang tebal tersebut. Dan ini ada dua pendapat. Sebagian para ulama membolehkan, ya, di antaranya adalah mazhab Zahiri dan juga dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun jumhur ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Syekh bin Baz, mereka mengatakan ini kembali pemahaman ini kembali. Yakni gimana kalau kaos kakinya itu mudah dilepas?
yang itu sangat tipis, mudah sekali lepas, tidak merepotkan ketika buka tutup kaos kaki. Ya, buka pakai sepatu kaos kakinya tidak memberatkan. Sebagian para ulama membolehkan, di antaranya adalah Syekh Utsaimin dan juga mazhab Zahiri dan juga sebagian salaf, mereka melakukannya, tidak membedakan kaos kakinya sulit dibuka, sulit dipakai atau mudah. Ya, ini yang pendapat pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak membolehkan kalau itu mudah dibuka dan dipakai. Karena apa? Karena alasannya, ya, kalau itu mudah dibuka dan dipakai, maka tidak perlu rukhsah keringanan untuk mengusap. Ya, tidak perlu apa? Rukhsah keringanan untuk mengusap. Sementara mengusap di atas kaos kaki dan sepatu itu adalah rukhsah keringanan, karena berat kalau setiap hari harus buka tutup sepatu, buka tutup kaos kaki setiap sholat, baru tadi wudu batal harus buka lagi dan seterusnya. Ini memberatkan. Adapun kalau itu ringan, maka tidak perlu adanya rukhsah tersebut. Sekarang masalah lain, mengusap di atas sendal. Ada orang pakai sendal, yang sendal itu ya, tentunya mudah masuk, mudah keluar kaki kita ketika makainya. Kemudian terbuka itu apa? Kaki. Sendal beda dengan sepatu. Ya. Baik. Kalau sendal, maka kesepakatan mazhab fikih tidak boleh diusap, harus dilepas, dicuci kaki ketika berwudu sendal. Ya, harus dicuci kakinya, tidak mengusap di atas sendal. Kenapa? Karena dia kalau mengusap di atas apa namanya, kulit aslinya dia, kulit kakinya, yang itu perintahnya untuk diwudu, untuk dicuci. Ya, kalau dia tidak melepasnya, bisa tidak tercuci semua. Maka apa? Kalau dia mengusap berarti tidak mencuci semua, sekaligus juga tidak tidak mengusap yang menutup. Artinya dua-duanya tidak berlaku. Maka sendal tidak boleh diusap. Tapi ketika pakai sendal, berwudu dengan dicuci kakinya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang memakai ikat tali, bukan tali, kain yang mengikat kaki, misalnya perban di atas kaki, atau mungkin seperti yang dilakukan sebagian pendekar, ya, kakinya diikat dengan apa? Dengan kain panjang mengganti sendal, ya, itu gimana? Ini ada dua pendapat. Kalau mazhab fikih yang keempat, ya, mereka sepakat untuk tidak membolehkannya. Namun sebagian dari Hanabilah, ya, mazhab Hambali, sebagiannya membolehkan dan dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin. Ya, jadi apa namanya? Kalau ikatan di kaki, ada dua pendapat yang menghukuminya. Sebagian membolehkan, ya, sebagian apa? Melarangnya.
Yang melarang adalah karena dua hal. Yang pertama, karena ikatan tadi tidak bisa dinamakan sepatu. Ya, tidak dinamakan sepatu, tidak sama hukumnya berarti. Yang kedua, orang yang memakai ikatan di kaki itu biasanya sedikit orang. Maka hukum tidak terkait dengan sedikit orang yang keluar dari kebiasaan. Sementara sepatu, kaos kaki yang pakai banyak orang, yang berarti banyak orang. Maka apa? Maka ini tidak berlaku. Ini menurut yang melarangnya. Jadi kalau menggunakan ikatan di kaki dilepas. Ini menurut pendapat yang disepakati oleh mazhab fikih 4. Adapun yang membolehkan, ya, mereka mengatakan bahwa walaupun itu bentuknya tidak sama dengan sepatu, tapi menutupnya sama. Menutupnya sama. Dan alasan yang kedua, memang tidak semua pakai ikatan kaki. Kebanyakan yang memakai ikatan kaki justru yang sedang membutuhkan, seperti orang patah kaki. Jadi apa? Ya, apa namanya, ini pertentangan mata fikih. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh karena yang memakai sedikit, jadi tidak terkait hukum. Yang mengatakan boleh, walaupun sedikit mereka butuh, karena patah kaki, lepas skip, kemudian di apa namanya, dicuci kakinya. Ini apa? Memberatkan justru. Maka ya maka ini apa namanya? Ini tentunya insyaallah taala lebih kuat, di mana walaupun tidak apa namanya, tidak sesuai dengan kesepakatan mazhab fikih 4, tapi sebagian ahli fikih berpendapat dengannya dan dalilnya kita lihat ternyata kuat, kita boleh. Maka kalau ada teman kita atau saudara kita sedang digips kakinya, ya, maka berikan kepadanya keringanan tersebut. Jangan bilang sama dia, buka gipsnya, kamu harus wudu, dicuci itu. Nah, memberatkan. Ya, Allah Ta'ala alam. Masalah berikutnya, mana yang lebih afdal antara mencuci kaki atau mengusap di atas al-khuffain, kaos kaki dan apa, sepatu? Mana yang lebih utama? Mengusapnya atau mencucinya? Artinya dengan ketentuan. Mazhab Hambali, sebagian Hanafi, dan dipilih oleh banyak para ulama muhaqqiqin seperti Ibnu Munzir, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Imam Syanqiti, Syekh bin Baz, Utsaimin, mereka mengatakan lebih utama mengusap ketika memakai sepatu tersebut dalam keadaan suci daripada membukanya, mencucinya. Ya, bahkan bisa jadi wajib mengusap di atas sepatu tadi, kaos kaki tadi. Ketika apa? Ketika dia khawatir ada mudarat dari melepasnya, misalnya dingin yang sangat menusuk, ya, atau mungkin waktu sholat sudah mepet, turun dari pesawat, waktu sholat tinggal sedikit, kita memakai dalam keadaan suci. Sebelumnya, kalau kita lepas dulu, ya, antri kamar mandi, kemudian harus lepas dan lain-lain, apa namanya, waktu sholat lewat. Maka bagaimana dia harus mengusap di atas sepatunya saat itu. Apa dalil bahwa
musab itu lebih utama. Hadis yang kita baca tadi, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah SAW ketika mau dilepas sepatunya, beliau mengatakan jangan lepas, biarkan, menunjukkan beliau mau melakukan sesuatu yang paling baik. Karena Rasulullah SAW mau dilepaskan sepatunya kan beliau tidak kena masyaqqah sebenarnya, tapi beliau mengatakan biarkan, berarti yang dilakukan oleh beliau hal terbaik. Karena beliau memilihnya, bahkan melarang untuk melepasnya. Dan Rasulullah SAW kebiasaan beliau tidak memperberat diri. Apa yang ringan baginya beliau lakukan. Kalau sedang pakai sepatu beliau usap. Kalau tidak sedang pakai sepatu beliau mencucinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan ini adalah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad. Kemudian masalah lain. Hal apa saja yang disyaratkan dan yang tidak disyaratkan dalam mengusap sepatu? Yang pertama, apakah bahan sepatu harus kulit? Syarat untuk mengusap harus bahan kulit. Kalau misalnya sepatu orang zaman sekarang bahannya macam-macam ya, ada yang kain, ada yang busa, mungkin ada yang karet, ada yang kain, ada yang kulit. Sepatu macam-macam. Apakah yang diusap hanya yang kulit saja? Jumhur ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Ibnu Hazm Dhahiri tidak mensyaratkan harus kulit. Sepatu karet diusap boleh. Sepatu terbuat dari kain diusap boleh. Kaos kaki dari plastik gimana? Mungkin sepatu kaos kaki dari plastik, atau mungkin kalau di kedokteran mungkin pakai ada ya. Dokter perawat ketika masuk di ruang yang itu mungkin mereka pakai. Bagaimana? Tidak harus kulit. Maka insyaallah taala mengusap di atasnya boleh. Maka itu insyaallah taala yang benarnya bahwa tidak diharuskan kulit. Karena yang pakai kulit sedikit, sementara nas yang datang dengan lafaz umum al-khuf. Al-khuf itu tidak mengkhususkan harus kulit. Kalau mengkhususkan kulit harus ada dalil yang mengkhususkannya. Berikutnya tadi dibilang kalau pakai sepatu wudhu tidak buka itu bisa, ya kan? Dan tujuannya itu tadi apa, untuk sholat atau mencucikan diri? Untuk sholat. Untuk sholat. Dan Rasulullah melakukan itu. Masuk masjid dia pakai sepatu. Kalau masuk masjidnya tersebut kan masjid macam-macam, dan Rasulullah SAW dulu juga biasa melakukannya. Kalau masjid kita sekarang dengan keramik, ya itu bisa mengotori, tapi sebenarnya masalah ini sholat dengan sandal dengan sepatu hal yang biasa dilakukan Rasulullah, dan itu dilakukan di Masjid Nabawi. Tentunya kita tahu Masjid Nabawi tempat yang paling bersih, dan beliau lakukan itu. Maka cara termudahnya mungkin adalah kalau kita tahu sepatu kita tidak najis, ya, dan itu tidak dikhawatirkan mengotori masjid, tidak apa-apa. Ya,
kaos kaki kita usap di atasnya, masuk masjid tak apa-apa. Ya. Dan ada para ulama zaman sekarang menulis buku mengumpulkan hadis tentang sunnahnya sholat pakai sandal. Bagi kita asing, tapi apa? Itu ada tuntunannya. Kita bisa praktekkan misalnya sholat id, kita tidak lepas sandal kita, sholat di atasnya. Tapi kalau kita tahu sandal kita najis, kita tidak pakai saat sholat tersebut. Kalau kita tahu, kalau tidak tahu berarti asalnya hukum suci. Asalnya hukumnya suci. Nah, kalau sekarang karpet dinaiki sepatu, ini malah satu apa? Ini keluar dari kebiasaan sekarang. Nah, tapi bisa dipraktikkan di beberapa keadaan. Misalnya di rumah kita punya sepatu yang menutup, mungkin dingin, sholat di rumah dengan kondisi seperti itu, tidak harus terus-terusan dilepas. Ya, ini tuntunan ini menunjukkan kemudahan Islam sebenarnya. Kemudahan. Karena kita nggak harus lepas terus. Ya, nggak harus lepas terus. Memang ada hadis Rasulullah SAW dalam sholat beliau tiba-tiba lepas sepatu. Sebutkan begitu dan sahabat yang lain melepaskannya. Ketika selesai sholat ditanya, kata beliau, tadi malaikat Jibril mengabarkan kepadaku di sepatu itu ada najisnya. Ya, jadi sebabnya bukan karena beliau. Terus kamu sekarang ditanya lagi sholat lepas sepatu gimana? Nah, beliau bukan karena sandalnya, bukan karena sepatunya. Baik. Kemudian masalah apakah sepatu tersebut harus menutupi sesuatu yang harus kita cuci? yakni sepatu tadi sampai ke mata kaki, ataukah tidak? Misalnya kita sepatu yang di bawah mata kaki ada sepatu jogging misalnya, sepatu bola ke di bawah, ya, baik. Di mata kaki, apakah harus di atas mata kaki, yang menutup mata kaki? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan disyaratkan harus menutup sesuatu yang harus dicuci, itu sepatu tadi. Ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Baik. Yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan harus menutup. Ya. Karena dalilnya umum, dan tidak ada satupun dari nas yang mengatakan harus menutup mahallul fard. Ya, yang harus menutup tempat yang harus dicuci. Dan yang kedua alasannya adalah seandainya itu adalah batasan, pasti Rasulullah SAW sudah menjelaskannya. Karena apa? Karena ini kaitannya dengan keabsahan sholat. Karena kalau itu syarat, beliau akan jelaskan. Ya. Baik. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibn Hazm, Syekhul Islam Taimiyah dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala.
Bagaimana kalau sepatunya ada sobekan? Kalau tadi kan kalau menutup, misalnya sepatu jogging yang di bawah mata kaki, ya, sepatu bola misalnya. Sekarang kalau sepatunya robek bagian depan, harus nggak diusap? Boleh nggak diusap? Harus nggak kita lepas kemudian kita cuci? Karena ada tempat yang kelihatan bagian jempol misalnya sepatunya. Karena rusak atau karena memang sobek karena sesuatu, ya. Sebagian kan memang punyanya sepatu itu karena mungkin keterbatasan biaya, tidak bisa beli sepatu. Maka dia boleh musab atau tidak? Ini banyak pendapat dari kalangan para ulama dalam masalah ini, ya. Dan yang beliau ambil hanya dua. Kata beliau yang paling kuat ada dua. Kalau itu sobekannya kecil, itu boleh diusap. Ini mazhab Hanafi, Maliki dan Syekhul Islam Ibnu Baz. Dan pendapat kedua, itu pendapat pertama mengkaitkan kalau cuma kecil. Pendapat kedua mengatakan dibolehkan mengusap sepatu atau kaos kaki yang sobek secara mutlak selama masih bisa dipakai untuk berjalan. Selama masih bisa dipakai untuk jalan. Ini mazhab Zahiri, qaul qadimnya Imam Syafi'i. Pendapat sebagian salaf dipilih oleh Ibnu Munzir, Ibnu Taimiyah, Syafi'i dan Utsaimin. Jadi mereka mengatakan boleh diusap selama masih bentuknya bentuk sepatu atau bentuk kaos kaki dan bisa dipakai walaupun robeknya besar, dengan dalil. Yang pertama, bahwa syariat atau hadis dan ayat atau hadisnya, ya, hadis yang menceritakan tentang mengusap sepatu tidak ada keterangan sepatu utuh. Jadi keterangan sepatu utuh tidak ada. Jadi sepatu sobek pun tidak mengapa diusap. Yang kedua, Rasulullah SAW sudah tahu di kalangan umat itu ada yang punya sepatu utuh, ada yang punya sepatu sobek sedikit, ada yang punya sepatu sampai manga-manga, ada yang punya sepatu rusak, ya. Rusaknya parah atau tidak, sobeknya parah atau tidak, dan Rasulullah tidak mengkhususkan. Padahal beliau tahu. Ini menunjukkan bahwa, ya, bahwa memang dibolehkan mengusap di atasnya. Apalagi di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, umumnya mereka saat itu banyak yang miskin, Ahlus Suffah, sahabat yang dikenal dengan nama Ahlus Suffah itu hitungannya bisa sampai beberapa ratus orang yang tinggal di Masjid Nabawi, tidak punya rumah, makan tergantung orang yang mau ngasih, sahabat lainnya mau ngasih. Mungkin gak mereka punya sepatu rusak? Kalau mereka mungkin, saat ada sepatu mereka rusak, mereka pakai. Mungkin gak mereka dilarang mengusap? Kalau memang dilarang mengusap, mana dalilnya? Ya, harus ada pengkhususan, dalil. Dan kaitan kalau harus utuh, maka rukhsahnya berkurang, keringannya berkurang. Berarti ini hanya berlaku buat orang yang punya sepatu utuh. Sepatu yang sobek enggak, padahal dia punyanya itu gimana? Baik, ya. Hukum kita, hukum Islam itu banyaknya berlaku umum. Kalau ada pengecualian dengan nas. Syarat lain dari mengusap sepatu, apakah harus menghalangi sampainya air ke kulit? Misalnya tadi kaitannya dengan
kaos kaki yang tipis ya, kaos kaki yang tipis. Ini dua pendapat, mazhab Hanafi, Syafi'i dan satu pendapat dari Hambali mengatakan disyaratkan harus sepatu tadi menghalangi air itu meresap ke dalam kulit. Kaos kakinya harus menghalangi dari itu. Ya, ini pendapat pertama karena menurut mereka kalau diusap saja air sudah nyampe ke kulit, maka lebih baik dilepas biar cuci sekalian. Ya. Dan yang kedua mengatakan tidak disyaratkan. Artinya seandainya pun tipis diusap kita kerasa dingin sampai air ke dalam kulit kita, maka itu tidak mengapa diusap. Jadi ini madhab satu pendapat dari Syafi'i dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah, mazhab Hambali dan Syekh Utsaimin. Jadi mereka berpendapat kalau kaos kakinya tipis tidak apa-apa. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya mensyaratkan harus menghalangi. Nggak ada dalilnya. Syarat ini harus ada dalil. Syarat ini harus ada dalil. Masalah lain, haruskah sepatu tadi adalah sepatu yang mubah? Mubah itu boleh dipakai, sepatu dia sendiri, sepatu anaknya, ya, atau sepatu teman yang biasa saling pinjam meminjam, atau yang dicuri atau yang dipinjam tanpa izin. Tanpa izinnya. Yang benarnya bahwa tidak disyaratkan harus mubah. Andaikan orang memakai sepatu yang dicuri itu tanpa izin, itu tidak apa dosa. Sah juga boleh. Cuma dia dosa. Dosanya apa? Pencuriannya, dosa pencuriannya tidak menghalangi dari bolehnya mengusap. Kemudian ini yang bisa saya sampaikan, dan syarat-syarat yang lain akan baca berikutnya. Itu masih banyak syaratnya yang dikatakan para ulama, tapi ini dikupas satu-satu. Boleh? Maksudnya diusap bagian atasnya, bukan bawahnya, atau bukan semua, enggak semua. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, andai saja agama Islam itu murni akal atau dibangun atas akal, maka paling bawah ini yang lebih kotor diusap bawahnya. Tapi Rasulullah mengusap atasnya. Rasulullah SAW mengusap atasnya, maka menunjukkan bahwa agama kita, ya, bangunan asasnya bukan akal semata, tapi apa? Sesuai tuntunan yang Allah tuntunkan. Kalau diusap di atasnya, begitu ya, bukan di bawahnya, diusap. Ya, kalau dihitung 3 kali berarti 3 kali usapan. Ini kita ambil air, dibuang, ini masih ada basah, kita usapkan. Bukan dengan air yang ada kita cuci. Ya, nanti air yang ada yang tadinya dingin tambah nusuk. Yang tadinya dingin karena kita pakai kaos kaki biar hangat, kita pakai usap tapi pakai air, yang ada malah makin tidak nyaman kaki kita. InsyaAllah ta'ala berikutnya kita baca di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل لنا في رزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.